Alhamdulillahilladzi amarna bi ihya'i sunnati rasulihil karim wa ja'alahu uswatan hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarahu fi kulli waqtin wahin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-mahmudis sirati was sarirah sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi alladzina tamassaku bi sunnatihi wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu maulanal azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat dan nikmat panjang umur serta nikmat hidayahnya. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita dapat hadir kumpul bersama-sama untuk melaksanakan ibadah salat Jumat yang telah diperdukannya. Mudah-mudahan ibadah kita pada hari ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang kelak mendapatkan syafaatul utma di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu rukun khutbah adalah wasiat takwa. Oleh karenanya marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, tentunya kita akan mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa atau muttaqin. Dan dengan modal takwa yang kita miliki, tentunya dapat mengantarkan kita kepada kebahagiaan hidup baik dunia maupun akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini adalah merupakan Jumat yang ketiga di bulan Rabiul Awal, bulan yang mulia. Bulan Rabiul Awal adalah bulan di mana dilahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang diutus oleh Allah sebagai penutup para nabi dan rasul, seorang manusia paripurna yang begitu besar cintanya akan keselamatan umatnya, seorang rasul yang dapat mengeluarkan manusia dari gelap gulita kekafiran menuju kepada cahaya kebenaran Islam serta menyelamatkan dari api neraka. Oleh sebab itu, sudah semestinya kita tergugah mencintai dan mengagungkan beliau dengan mengikuti sunnahnya dan petunjuk-petunjuknya. Untuk mengenang peristiwa bersejarah itu, sudah sepantasnya jika pada hari kelahiran baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita merayakan dan memperingatinya dengan kegiatan yang sesuai dengan syariat Islam sebagai bukti cinta kita kepada beliau.
peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaklah dijadikan momentum penyegaran kecintaan dan memperteguh ketaatan pada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus menyadari bahwa peringatan Maulid adalah bagian dari wujud kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, nilai-nilai ritual yang ada dalam peringatan Maulid harus mencerminkan logika kecintaan kepada beliau, bukan yang bertolak belakang dengan logika cinta. Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Durratun Nasihin, tanda-tanda cinta kepada Rasul, wa alamatul hub al-ita'ah fi sunnatihi saniyah wa iktsarus shalah alaihi di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Tanda-tanda cinta Rasul itu adalah mengikuti sunnah beliau yang mulia dan memperbanyak bersolawat kepada beliau. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa mencintai sesuatu, tentu ia banyak menyebutnya. Kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haruslah disertai konsekuensi logis dengan mengikuti sunnah beliau, sebagaimana yang diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik an Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa mencintai sunnahku, sungguh ia telah mencintai aku, dan barang siapa yang mencintai aku, maka ia bersamaku di dalam surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis tersebut dapatlah kita ketahui bahwa inti dari cinta kepada Rasul adalah mengikuti dan meneladani sunnah-sunnah beliau serta memperbanyak bacaan sholawat kepada beliau. Pengakuan cinta kepada beliau harus diwujudkan dalam bentuk sikap dan perbuatan yang mengarah kepada nilai religi dan mengikuti sunnah beliau, bukan sebatas pengakuan belaka. Karena ujung dari rasa cinta itu adalah peningkatan kualitas diri dalam pengamalan ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila pengakuan cinta itu tanpa disertai bukti nyata dengan mengikuti apa yang diinginkan oleh orang yang dicintai, maka pengakuan cinta itu bohong adanya. Seorang waliullah yang bernama Hatim Az-Zahid, beliau mengatakan, manidda'a hubban Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi tibai sunnah fahuwa kadzab. Barang siapa yang mengaku cinta kepada Rasul tanpa mengikuti perilaku beliau,
maka ia adalah seorang pembohong. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'ir rasula faqad ata'allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketentuan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah bulan Rabiul Awal ini kita jadikan sebagai momentum untuk menyegarkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus mentaati dan mengikuti sunnah-sunnah beliau yang mulia. Hal ini sebagai refleksi dari cinta Rasul yang sesungguhnya, agar kelak kita memperoleh syafaat dari beliau. Istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, man ahabban nabi alaihi salatu wassalam aktsaru minas salati alaihi wa thamratuhul wusul ila syafaatihi wa suhbatihi fil jannah. Barang siapa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia memperbanyak membaca sholawat kepada beliau. Adapun buahnya adalah memperoleh syafaat beliau dan akan bersama beliau di dalam surga. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekedar ini khutbah Jumat yang singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dengan harapan mudah-mudahan dengan masuknya bulan Rabiul Awal, mahabbah kita kepada Rasul semakin bertambah dan semakin taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.